beberapa zat dan perubahannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kakak bahas tentang IPA ya, zat dan perubahannya, fisika ya maksudnya. Jadi kalau di SMA itu zat dan perubahan maksudnya di fisika. Jadi zat dan perubahan. Jadi kita belajar tentang zatnya dulu. Zat itu apa? Zat itu sesuatu yang menempati ruang dan massa. Massa dan ruang dan zat sesuatu yang menempati massa dan ruangnya. Nah, zat itu ada tiga wujud ya. Ada zat padat, cair ya, terus satu lagi udara, dan itu apa? Ya, wujudnya gas ya. Gas ya, ada cair dan gas. Ini kalau kita gambar ya, jadi di dalam zat itu ada materi-materi, molekul-molekul. Di benda padat itu kan padat ya, padat itu kan keras ya biasanya, atau ya keras ya. Partikelnya kayak gini. Ya. Ini misalkan partikelnya bentuk bulat, rapat-rapat ya, sehingga nggak bisa bergerak bebas. Makanya biasanya kalau padatan itu dia keras, kalau dipegang keras ya, ini padatan. Nah kalau cair, ini zatnya, ini zat. Nah kalau cair itu partikelnya melayang, tapi lebih banyak dari gas. Gas cuma dikit, nah ini gas. Jadi zat cair sama gas, partikelnya itu bergerak bebas, sehingga kalau misalkan kita pegang buyar ya kalau cair. Kalau gas tidak bisa dipegang ya, gas kan udara. Ada yang jenisnya padat, cair, dan gas. Kemudian zat yang mengalami perubahan pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis. Partikel ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, di sini perubahan fisika. Bedanya perubahan fisika sama kimia. Kalau fisika itu yang bisa dirasa sama tubuh kita, yang bisa dicoba. Misalkan benda padat, keras apa cair? Keras ya. Jadi itu perubahan fisika. Jadi yang dilihat itu bentuknya, ukurannya, bentuk dan ukurannya. Bentuk dan ukuran, kemudian rasa juga ya. Misalkan kalau air laut sama air tawar, kalau air laut rasanya apa? Asin. Air tawar tawar ya, beda rasa. Terus ada lagi sifatnya tidak permanen karena bisa kembali ke keadaan semula. Sifatnya tidak permanen ya. Jadi kalau sama wujud ya perubahan kimia dia sifatnya permanen. Kemudian satu contohnya, contoh cair, berbakar, mengkristal, menyublim sama menguap.
menguap untuk mengembun, menguap dan mengembun. Nah, ini termasuk perubahan fisika. Salah dari zat perubahan fisika. Yes. Bisa mau kepada sendiri ya. Misalkan zat padat, kalau cair, kalau padat ke cair namanya apa? Es batu, ya, es batu terus apa? Mencair, ya cair dong. Es batu mencair dong. Ya, kalau cair ke padat, contohnya beku ya. Kalau padat ke gas, membeli. Kebalikannya apa? Gas ke padat, mengkristal ya. Mengkristal cair ya. Padat ke gas itu, gas ke padat itu mengkristal, ya kan? Mengkristal. Nah, ini termasuk perubahan fisika ya, jenis perubahan fisika. Mengkristal. Terus kalau gas udah, cair udah ya langsung lagi udah. Oh, gas ke cair. Gas ke cair menguap ya, mengembun. Mengembun ya. Kayak kalau di pagi-pagi itu kan kalau di daun ada air itu jadi udara, terus jadi mencair gitu. Kalau cair gas baru menguap. Tadinya merebus air nih contoh, tiba-tiba ada gas, lama-lama cairannya habis, gosong kan, kering pancinya. Nah itu menguap, dia mengalami penguapan. Nah kalau contoh mengkristal itu apa? Gas ke padat. Kristal, salju ya, salju di tempat yang bersalju itu kan tadinya udaranya dingin, tadinya udah udara, terus tiba-tiba suhunya tinggi, terus jadilah mengkristal salju. Itu contoh gas ke padat ya, mengkristal. Oke, kemudian yang kedua itu perubahan kimia. Perubahan kimia. Perubahan kimia itu apa? Kira-kira perubahan kimia, perubahan yang melibatkan reaksi kimia. Ini belajar tentang kimianya ya. Yang melibatkan reaksi kimia. Ini berarti ada yang namanya menghasilkan zat baru. Ada zat baru. Misalkan A ditambah B, hasilnya jadi AB. Ini AB. Nah ini namanya reaksi kimia. Dia menghasilkan suatu zat baru. Yang tadinya ada A, ada B jadi AB. Atau A ditambah B jadi C. Nah itu perubahan kimia juga. Yang dilihat itu contoh titik bidih,
masa jenis, kemudian punya apa lagi? Ya, rumusnya terus masa per volume. Ya, terus sama dengan masa per volume, yaitu masa jenis, satuannya gram per sentimeter kubik. Masa benda V-nya volume dalam mililiter besar. Ya. Kalau meter kubik ya, masih jenis kilogram. Dari masa jenis, kita suruh hitung masa, rumusnya ini. Ini kan sama aja kayak segitiga nih. Kita bersegitiga. Ini rho itu kayak P tapi begini, kayak E tapi kayak P. Ini rho, bilang nyebutnya biasanya rho, bukan P ya. Ini N, ini N. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung rho, tertutup rho-nya, rumusnya jadi masa per volume. Kalau kita mencari volume, itu volumenya, kita menjadi dapat rumus masa per rho. Ya, kalau mencari volume ya. Tapi kalau mencari masa, berarti rumusnya rho dikali volume. Gitu ya. Cara membolak-balikan rumus yang kayak gini. Kali bagi ya, rumusnya pakai segitiga. Di sini kita coba beri soal ya. Ini perbedaan fisika sama kimia tadi. Kalau fisika yang bisa kita pegang, bisa kita rasa ya, yang bisa kita coba pakai sentuh, pakai tubuh manusia. Nah, tapi kalau kimia yang dihitung, kalau diukur. Contohnya tadi selain titik didih, ukuran volume massa ada apa ini? Ada, karena dia menghasilkan zat baru ya. Tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ini dapat kembali ke bentuk semula, tidak permanen ya. Kalau ini menghasilkan suatu zat baru. Buka dari soal bisa, tapi pakai data ya. Dari soal kelas berapa ini? 7 ya? Kurikulum merdeka. Dipakai Google aja kalau nggak bisa. MIPA yang zat perubahan. Bab 2 ya, zat dan perubahannya.
Coba 10 soal ya. Jadi soal cari dulu. Oh itu ruang dulu. Oh ini deh. Ini kata. Coba 10 soal. Satu, manakah di antara perubahan wujud yang mengalami pelepasan energi? Pelepasan energi kalau itu panas ya. Kalau itu panas, maka yang melepaskan panas. Wujud yang mengalami pelepasan energi. Kalau menjadi apa tadi? Gas panas ya. Balon tiga mengembang, dan setelah ia timbang, ternyata balon yang sudah terisi udara memiliki massa yang lebih besar dibandingkan balon yang kempes ya pasti. Jadi ada balon nih, balon A sama balon B ya. Si Arif katanya balon A ini yang terisi udara lebih besar volumenya dibandingkan yang kempes. Kenapa? Kempes sama yang ada isi udaranya lebih besar. Secara fisika kelihatan. Simpulkan bahwa kalau yang ini udara bukan termasuk materi karena hanya memiliki massa. Kalau ya, soalnya udara atau gas ya. Udara masuk gas ya. Apa masuk saya? Udara? Udara itu gas. Ya, gas ya. Terus masih masuk materi ya. Kalau yang B juga dia punya volume, dia punya massa. Yang C termasuk materi karena memiliki massa dan volume. Yang C karena materi atau zat itu yang memiliki massa dan ruang itu volume ya. Ya, boleh. Lanjut. Nomor 3, ciri-ciri perubahan fisika nih. Yang mana kira-kira? Perubahan fisik secara fisik. Kalau yang satu fisik tidak terbentuk jenis zat baru. Kalau kimia kan membentuk zat baru. Berarti fisika nih, kalau kimia membentuk zat baru. Kalau fisika berarti enggak. Yang mana berarti jawabannya? Yang perubahan fisika. Pilihannya hanya diikuti perubahan sifat fisika dan tiga. Kalau 3 diikuti perubahan sifat kimia. Perubahannya satu itu benar nggak? Satu benar nggak? Tidak. Kalau kimia kan membentuk zat baru. Kalau fisika berarti enggak. Berarti nomor 1 iya kan Pak? Iya ya. 1 iya, 4 iya. Kemungkinan 2 coba. Zat yang berubah dapat kembali ke seperti semula. Tidak permanen. Nomor 2 tidak permanen. Perubahan fisika bukan? Nah, sifat tidak permanen. Iya, betul ya. Berarti 1, 2 dan 4. Benar. Pada punya ini ya, punya hasil. Mana lihat kata? Perhatikan sifat partikel X dan Y berikut. Partikel X tersusun berdekatan satu sama lain, posisinya tetap. Mereka hanya bergetar di sekitar posisi tersebut. Yang Y, nah itu lihat gambar ya berarti. Yang gambar padat, cair dan gas. Itu yang bulat-bulat itu partikel. Kira-kira X ini partikel apa? Padat atau
gas atau cair. Partikel tersusun berdekatan satu sama lain di posisi yang tepat. Mereka nggak bergerak tapi hanya bergetar di posisi tersebut. Padat ya, karena nggak ada celah buat dia bergerak gitu. Kalau yang Y, partikel bergerak sangat bebas dan cepat, terpisah jauh satu sama lain. Gas atau cair? Gas ya. Berarti padat, gas. Gerak. Ya, betul ya. Akan mengamati sifat benda A, B, C dan hasil pengamatan sebagai berikut. Benda A memiliki bentuk dan volume yang tetap. Benda B memiliki bentuk yang tidak tetap, tapi volumenya berubah. Benda C memiliki bentuk yang tidak tetap, volume yang tetap. Volumenya tetap. Berdasarkan pengamatan tersebut, ABC benda ABC secara berurutan. Ya, kalau benda A itu misalkan dia padat, berarti volumenya tetap, nggak berubah, padat ya. Terus memiliki bentuk, padat memiliki bentuk ya. Kalau cair nggak bisa kan dia ngebentuk, harus mengikuti wadah ya. Terus gas juga dia nggak bisa bentuk. Berarti yang memiliki bentuk itu padat, A dan B, padat. Cair itu yang padat, memiliki bentuk, volumenya tetap, nggak bisa diubah-ubah. Ya, kalau misalkan balon kan bisa berubah, plastik bisa berubah ya, bisa jadi petikan. Nanti benda A kira-kira yang mana nih? Kertas, mangkuk, atau batu, atau angin? Kertas, mangkuk, batu, atau angin? Yang nggak bisa diubah, ya batu, mangkuk bisa ya, mangkuk juga bisa ya. Bisa antara B sama C nih berarti. Kita lihat lagi yang B. B memiliki bentuk yang tidak tetap dan volumenya berubah. Volumenya bisa berubah-ubah, bisa berkurang, bisa naik. Ini bisa kayak zat cair ya. Ini yang mana nih? Zat cair bisa, zat gas juga bisa. Soalnya kan bentuknya tidak tetap, volumenya berubah. Air sama gas berarti bisa ya. Dan benda C memiliki bentuk yang tidak tetap juga, volumenya tetap. Berarti yang C air. Berarti batu kayaknya, bensin ya. C ini air ya soalnya. Dia mencair. Coba ya. Bismillah. Volume bentuknya tidak tetap kan? Mangkuk air. Ya, tapi ini kebalikannya sih. Airnya di tengah, air itu B, udara yang C. Balikannya, benar nggak coba ya? Benar. Betul. Berapa ini 6. Sifat suatu zat atau materi yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Terbentuknya zat jenis baru, nah ini perubahan kimia. Sifat suatu zat atau materi yang berhubungan dengan sifat kimia ya. Terus, oh itu siapa? Oh baru bikin apa nih? Dari kemarin kan baru apa nih sifat? Oh dipindahin. Ini baru lagi ya. Oh yang ini gak pernah dibawa. Ya ini udah ini soalnya. Memiliki daya hantar panas yang buruk, memiliki warna yang terang, merah terang, mudah karatan, terus titik globulnya -65, tidak mudah terbakar. Sifat tersebut yang merupakan sifat fisika. Nah, sifat fisika kan yang bisa dilihat oleh mata kita secara langsung ya. Dan kalau dipegang dia panas bisa sifat fisika. Yang mana nih kira-kira? Kalau nomor 3 itu sifat kimia. Nomor 1 daya hantar panas yang buruk fisika atau kimia? Daya hantar panas yang buruk. Berarti bisa dirasa ya. Berarti 1 fisika. Yang tadi fisika ya. 1 warna juga fisika ya. Bisa dilihat. 1, 2 dan apa ya? Kalau mudah karatan kimia.
sifat sifat fisika karena dapat diukur dan diamati tanpa menolak posisi zat. Kalau sifat fisika dapat diukur dan diamati, berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, dan 4. B. Ini enggak coba. Oke, kayu memiliki bentuk dan volume tetap meskipun berada di tempat yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan jarak molekul sangat rapat ya, sangat rapat. Daya tarik antar molekulnya enggak kencang, kuat ya, jadi yang C. Ini C rapat dan daya tarik antar molekulnya sangat kuat ya. Daya tarik antar molekul coba saya ya. Daya tarik antar molekul. Ada. Daya tarik antar molekul pada zat padat sangat kuat sehingga partikel tersusun rapat tidak bergerak bebas. Ini berarti yang ini sangat rapat sehingga daya tarik antar molekulnya sangat kuat. Kalau yang B, gerak molekulnya sangat bebas. Ini bukannya dia nggak bisa, nggak ada celah dia mau bergerak. Kalau ini enggak bisa. Ya tuh. Manakah yang merupakan campuran? Ya, campuran itu suatu zat padat dicampur zat cair. Nah, itu campuran. Campuran bisa. Kayu bukan ya? Perunggu. 1 dan 3. Perunggu ini kan beda zaman dulu ya. Coba. Perunggu ini enggak bisa. Perunggu. Tadi ada pertanyaan. Pak. Semua apa? Campuran. Perunggu termasuk semua. Masuk campuran ya. Soalnya campuran timah putih dengan tembaga ya. 1 dan 3. Sama kayu juga. Oh iya, kayu juga campuran ya. Soalnya ada campuran selulosa, zat cair. Oh, gitu ya kalau campuran. Berarti yang bukan campuran itu air. Berarti berarti daripada cair. Ya. Yang cairan mana yang cair? A, B, C. C ya. Soalnya partikelnya dapat ya. Benar. Oh, bis. Soalnya ini Mana? bisa Oh ini. Yang mana? ini Oh ini zat dan berbuat. Masih berbuat. Dan berbuat. Ya, bisa ya? Salah 2 tadi. Oh iya. Pada pembahasan yang salah tadi nomor 1. Mengapa di antara berikut yang mengalami pelepasan kalor energi? Cair pada proses menguap cair menjadi merupakan wujud kerapatan tinggi, wujud kerapatan rendah, sehingga membutuhkan energi kalor. Oh gitu. Jadi yang melepas kalor itu yang kelebihan kalor ya. Oh gitu ya. Ingat
Satu tak tidak berubah. 3, Kalau 2 dan 3. tak tidak berubah. 2 dan 3 berarti. Ada tidak yang benar? Benar. Ya, tuh. Manakah di antara zat-zat berikut ini yang merupakan zat murni? Zat murni berarti tidak ada campuran. Ya, Ya, karena ya, besi. Besi. Udara masih ada campuran soalnya, lupa kan? Ya, nanti coba lagi dari masalah. jika mengamati satu benda yang memiliki ciri-ciri berikut, benda yang diamati jika kemungkinan adalah Oh, itu bendanya ya. Maksudnya 100 gram berwarna kuning. Kira-kira yang berwarna kuning apa? Kuning, iya, semuanya kuning. Dapat disentuh dan dirasakan, tapi tidak dapat digenggam. Cair dong berarti, nggak bisa digenggam. Ya. Selain itu, memang bisa ya. Kuning bisa wadahkan ya. bentuk yang mengikuti bentuk wadah. Ya, berarti minyak kuning. Kuning ya. Sifat fisik Suatu zat. Sifat fisik itu yang bisa diukur wujud zat. zat, ya wujud zat. Bisa dilihat. Es batu dan uap air masuk zat yang berwujud es batu pada uap air. Padat dan cair. Ya, bisa yang hasil menguap ya. Enggak, sisa ada ya. Sisa. Dan isi. Masalah dua itu udah dibahas. Yang salah tadi terakhir dong. Saya terakhir tadi salah. Iya, terakhir apa ya? Coba namanya. Kan harusnya es batu ada. Padat dan gas. Uap ya, oh ya karena uap jadi uap air bukan ampun kalau pun ya benar juga kalau pun iya benar ya. Coba ulang lagi ya kalau ini masuk air sana masuk air ketiga ya ini apa tiga iya oh bisa masuk air oh harus lambat tiga ya tadi tiga kayaknya bisa kedua situ harus lambat emang akunnya sama apa beda? Beda. Oh beda. Oke. Coba pakai HP satunya bisa. Beda aplikasinya. Ada. Datanya mana? Kuotanya. Kenapa udah bisa 10? Ini juga sesuatu yang bisa. Oh, harusnya bisa. Boleh 10 ya? Udah. 10 soal. Kalau Olimpiade IPA nggak ada ya? Nah, kan sekolahnya di mana? Sampai dua. Wah, enak IPA sebenarnya. Enggak ada yang masih tahu. Oh gitu. Kalau emang langsung ikut, coba ditanya aja dulu. Kalau kan dia ini kan yang jadinya. Dua ibu yang nggak tahu ya berarti. Sebelumnya itu tiba nggak ada yang tahu, tiba-tiba mereka udah tes. Dia tes gitu ya. Dia siap-siap ya. IPA matematika sama KM. Kaliska. Kemarin jadi belajar sama Kaliska. Hari Sabtu. Matematika ya. Hari Sabtu ya? Lima. Oh iya lupa. Nggak jadi. Oh nggak jadi. Kedua. Oh iya ada acara ya. Olimpiade juga ada nih. 10 soal bisa. Jadi yang ini. Oh bisa katanya 5 soal. 5 soal. Harus betul lagi. Karena kita ya. Nanti saya coba tanya Kak Sarah ya. Coba tanya. Karena waktu itu bertanya
Rata-ratanya Amerika. Oh beda ya, beda HP. Bingung ya. Karena Makassar dia ngerti ya, cara bedain. Ya kita kerjanya ini aja. Materi 5 soal ya. Memiliki sifat titik-titik yang dapat digunakan untuk membedakan materi satu dengan materi yang lainnya. Fisika dan Kimia. ya, apa nggak biologi ya? Nah emang yang bisa dirasa sama yang enggak fisika kimia. Udara dan koin logam memiliki kesamaan. Apa sama? Apa ini? Jadi cukup. Udara nggak bisa dilihat. Mati bang. Memiliki bentuk yang tetap. Udara nggak bisa bentuk tetap ya. Nggak bisa dipindah. Maksudnya menempati ruang yang sama. Mati bang. Coba ya. Kalau kita lihat udara nggak bisa ya. Tergantung sih kalau ada gas ini bisa juga. Oh bisa. Benar. Sifat fisika suatu zat ditunjukkan oleh Ini yang tadi. wujud zat. Masalah ini. Elsa memiliki sebuah batu. Nah, batu tersebut memiliki bentuk dan volume yang tetap. Iya, pasti kan batu kan padat. Meskipun berada di tempat yang berbeda, hal tersebut disebabkan karena Jarak antara molekulnya sangat rapat sehingga daya tarik antara molekul sangat kuat. iya. Tadi sama tapi bedainnya aja. Peristiwa kristalisasi gas Menjadi padat. salju ini merupakan perubahan wujud Kristal itu tuh dari gas ke gas ke padat. 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 Gas ke padat itu ya. Kalau beres, semua. Udah ya. Udah sini dulu ya. Apa? Kalau ada tugas nanti yang ke WA apa kalau bisa. Ya. WA apa di sini aja ya. Apa itu IPA ya? Ya. Itu Selatan 9 Jadi itu mana Pak? Iya. Oh, ini kayaknya maksudnya. Beda. Oh, itu. Itu kalau sudah untuk ini. Iya. Apa yang sentimeter itu? Milimeter, kilogram itu ya? Itu ketika yang ke foto apa aja? Aljabar. Masih aljabar juga ya? Matematika ya? IPA matematika? Matematika apa? Oh, Jadi kayak matematika. iya, itu matematika. Dia nanti kayak gitu ya? Oke. Terima kasih ya. Ditungguin ya? Iya. Ganti ya? Iya. Ini adalah 24. Ini berbagi ke dalam dulu. Dibagi jadi 24
kontak per